Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naim Irmayani, SPD MPD, dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Azhariyah Mandar. Sebagai seorang dosen, menjadi kewajiban untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan salah satunya yaitu bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah menyimak. Menyimak merupakan salah satu kuliah wajib program studi pendidikan bahasa Indonesia yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 1. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu yang pertama mengetahui, memahami dan menjelaskan pengertian menyimak. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan menyimak dan memberikan contohnya. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis menyimak dan memberikan contohnya, serta mampu mempraktikkan jenis-jenis keterampilan menyimak. Dalam mata kuliah ini, menyimak dibahas tentang berbagai macam teori tentang menyimak, seperti pengertian, tujuan, peranan, konsep dasar menyimak, hingga mengetahui bagaimana mempraktikkan keterampilan menyimak. Pada pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan metode SDL, Self Directed Learning, dan CL atau Cooperative Learning. Self Directed Learning adalah belajar untuk memiliki keterampilan dalam belajar mandiri. Seseorang individu yang proaktif, memiliki inisiatif, banyak ide dan penuh semangat dalam belajar adalah individu yang memiliki kemampuan self-directed. Secara sederhana, proses dalam SDL dinyatakan sebagai kumpulan tindakan yang sistematis dengan tujuan tertentu. Tindakan tersebut dimulai saat individu mengambil inisiatif dengan mendiagnosis apa yang diperlukan. Dalam pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi manusia dan sumber daya material untuk belajar, memilih dan mengimplementasikan sesuai dengan strategi pembelajaran, sampai mengevaluasi hasil belajarnya. Sedangkan cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah sebuah strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok kecil di mana setiap siswa memiliki tingkat kemampuan berbeda. Di mana setiap mahasiswa memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi. Jadi itu tadi hal yang telah saya sampaikan. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan lagi aktivitas perkuliahan seperti biasa. Meskipun pada minggu kemarin saya tidak sempat hadir ya, karena seperti yang teman-teman saksikan, adik-adik saksikan, kemarin saya mengalami kecelakaan, jadi sempat saya tunda. Saya sampaikan kepada Katie untuk ditunda ke hari ini. Memang tidak ada yang bisa berupaya untuk selalu selamat ya. Allah mungkin berkehendak lain. Pada peristiwa itu banyak belajar, mungkin tidak tergesa-gesa melakukan aktivitas, dan alhamdulillahnya masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Saya izin pakai masker ya untuk kenyamanan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan memahami hubungan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain.
sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat menyimak. Ya. Tentang hakikat menyimak, ya, yang telah membahas tujuan, cakupan mata kuliah menyimak, kemudian relevansi keterampilan menyimak dan keterampilan yang lain, serta tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Dan sebenarnya apa sih fungsinya mata kuliah menyimak itu? Di prodi bahasa Indonesia itu kan konkret ya, keterampilan berbahasanya diajar, mulai dari berbicara, menulis, menyimak, ya, semua ada mata kuliahnya. Karena apa? Mata kuliah tersebut itu menjadi penting, ya, menjadi penting, utamanya di prodi bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, alhamdulillah teman-teman hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir ya? Ada. Sudah ada keterangannya, Katie? Ada beberapa yang tidak hadir. Oh iya, tapi ini ya, ada keterangannya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Belajar dari apa yang telah kita pelajari di mata kuliah menyimak itu, kita akan membahas beberapa poin besar, termasuk yang telah kita pelajari kemarin tentang hakikatnya, kemudian ada faktor pemengaruh perilaku jelek dalam menyimak, kemudian ragam menyimak, proses menyimak, upaya meningkatkan perilaku menyimak, bahan simakan yang menarik perhatian, ciri-ciri penyimak ideal, dan masalah penyimak yang harus diatasi itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini, poin besar yang akan kita bahas adalah bagaimana sih hubungan antara, saya lanjut dulu, hubungan antara atau keterkaitan antara keterampilan menyimak, berbicara, mendengar, dan menulis. Nah, relevansi keterampilan menyimak dengan keterampilan yang lain. Menyimak memiliki hubungan atau relevansi yang sangat kuat. Yang pertama, hubungan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara. Apalagi keterampilan yang lain? Membaca, menulis. Ya, kita pakai 3 keterampilan tersebut. Nah, menyimak dan berbicara. Yang pertama kita ambil adalah menyimak dan berbicara. Memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki keterampilan yang berada dalam satu ragam bahasa, yaitu bahasa lisan. Ya, pernah teman-teman dengar anak yang baru belajar berbicara? Apakah anak yang baru belajar berbicara itu mengetahui bahasa itu dari apa yang ada di pikirannya atau apa yang ia dengarkan? Yang ia dengarkan. Dari proses itu, teman-teman pasti sudah paham bahwa ternyata anak yang baru belajar bicara itu mengalami proses menyimak. Nah, kalau dikaitkan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara, maka benar adanya bahwa keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara itu hubungannya sangat erat. Kemudian kita pakai contoh yang kedua. Seseorang anak atau dewasa akan lebih mudah mengulang cerita yang disimaknya dibandingkan dengan cerita yang dibacanya. Teman-teman pernah tidak dengar gosip? Dengar gosip itu kita lebih lancar, ya, kita lebih lancar menceritakan kepada orang lain ketimbang nonton TV-nya sendiri. Iya ya. Karena kenapa? Di antara proses keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara itu hubungannya dekat karena dia adalah satu
dari ragam lisan sendiri. Dia dari ragam lisan. Beda kalau keterampilannya adalah keterampilan menulis, karena dia ragam tulis. Kalau berbicara dan menyimak, dia ragam lisan. Sehingga proses yang dialami pada keterampilan menulis dan menyimak itu lebih cepat ketimbang keterampilan menulis. Kemudian kita pakai contoh yang ketiga. Seorang pembicara yang ucapannya tidak jelas akan mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh penyimak. Pada contoh ketiga ini sering terjadi pada proses ilmiah. Proses ilmiah itu termasuk proses pembelajaran. Bisa jadi ada informasi yang tidak sampai pada orang lain, kepada peserta mungkin, kepada mahasiswa, kepada siswa, tidak sampai pesannya, tugasnya salah. Karena apa? Karena apa yang disampaikan itu tidak sampai kepada hasil simakannya. Sehingga tadi keterampilan menyimak dan apa? Berbicara, ya. Sehingga keterampilan menyimak dan berbicara juga ditentukan dari bagaimana orang yang melakukan upaya berbicara itu mengeluarkan informasi yang jelas, sehingga hasil yang didapatkan oleh si penyimak ini adalah hasil yang maksimal. Nah, contoh. Ada, boleh satu orang bacakan? Fadlia. Bambang bersama teman-temannya sedang asik bermain bola di lapangan yang letaknya berdekatan dengan jalan raya. Tiba-tiba dia mendengar suara letusan. Bambang dan temannya berhenti sejenak mencari asal suara itu. Rupanya suara ban sepeda meletus. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Bambang dan teman-temannya kembali melanjutkan permainannya. Ada yang bisa menjelaskan proses yang dialami oleh Bambang? Proses apa yang dialami sama Bambang, oleh Bambang ini? Mendengar. Apa? Mendengar. Proses apa? Proses yang mana? Mendengar, mendengarkan atau menyimak? Mendengarkan. Ayo yang mana? Mendengar, mendengarkan dan menyimak. Sudah tahu bedanya? Kalau mendengarkan, kita hanya mencari asal suara. Kalau Mendengar, ya, itu dia masih tahapannya itu dia masih hanya mendengarkan suara saja. Kalau mendengarkan itu sudah mulai memasang telinga dengan bersungguh-sungguh untuk mengetahui informasi apa. Di tahap akhir itu adalah menyimak. Jadi lebih detail dari mendengarkan. Menyimak itu adalah tahapan meneliti atau yang melakukan pencarian informasi dengan memperhatikan dengan seksama, ya. Jadi tahapan menyimak itu tidak hanya mendengarkan saja. Jadi bagaimana seorang penyimak itu dia bisa menginterpretasi apa yang ia dengarkan, itu ya. Jadi teman-teman harus paham bedakan, jangan sampai nanti teman-teman hanya mendengarkan tapi itu dibahasakan sebagai menyimak. Oke, untuk mengetes apakah benar keterampilan berbahasa ini ada hubungannya, maka kita akan main ice breaking dulu ya. Kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 ya. Boleh berdiri berdasarkan kelompoknya. Ayo. Ya, kalau ini kelompok 3 sini. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 mana?
Sini, ya di sini. Satu baris ke belakang, satu baris ke belakang, satu baris ke belakang. Oke, ini depannya ya. Ini depannya. Oke. Orang pertama maju ke depan saya ya, oke? Ya, yang di belakang jangan terlalu rapat. Silakan diatur strategi siapa yang akan menjadi orang belakang. Orang belakang yang akan menentukan hasil kalian benar atau salah. Ya? Sudah? Ya, oke. Silakan boleh atur strategi siapa yang mau ditaruh di belakang untuk menentukan. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Oke, sudah siap ya. Mari menanam pohon talas. Ya. Ya. Bisik ya, satu kali. Oke. Bacalah buku menurut undang-undang. Bisik ya. Kapan terakhir kamu main bola? Bisik ya. Oke. Orang pertama sudah mendapatkan informasi ya, nanti akan dibisikkan ke telinga teman-temannya sampai belakang. Tugas teman-teman yang lain adalah menyimak apa yang menjadi pesan berantai dari teman pertama. Paham? Ada pertanyaan? Nama games ini adalah games pesan berantai. Otomatis pesan dari depan itu harus sampai ke belakang. Oke, pesannya sampai? Sampai ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu kali ya, satu kali. Ayo, satu kali ya. Satu kali. Oke. Satu kali. Juga oke. Sekarang Amel apa? Mari menanam pohon talas. Benar? Benar. Oke, benar. Oke ya. Yang kedua apa? Bacalah buku menurut undang-undang. Oke, yang ketiga apa? Bermain bola. Apa? Kapan kamu bermain bola? Salah. Apa tadi pesannya? Apa tadi pesannya? Pertama? Kapan kamu bermain bola? Oh, berarti kalau di sini ini tadi kapan kamu terakhir bermain bola? Tapi enggak apa-apa karena pesannya sama jadi benar ya. Jadi benar. Oke. Sekarang masih di urutan yang sama ya. Masih di urutan yang sama. Ya. Membelakang semuanya, kecuali orang pertama ya. Kecuali orang pertama. Kecuali orang yang pertama, perhatikan. Nama permainan yang kedua adalah tebak aku menulis apa. Ya. Mahasiswa. Oke. Bersaudara. Oke. Paling satu kata Budi. Antagonis ya. Oke, sudah dapat pesannya? Dapat. Oke. Perhatikan yang lain. Orang pertama akan memberikan informasi lewat tulisan tangan. Teman-teman yang lain silakan disimak apa yang belakangnya temannya yang ditulis. Hanya satu
Kata, hanya satu kata ya, tidak lebih. Satu kata. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jangan dibisikkan katanya ya. Sudah, kenapa lama sekali? Oke. Sudah sampai. Ayo, ayo. Ayo. Ini bagaimana? Oh ya 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 ya. Ya ya. Ini mana Mi? Sudah jadi ya? Ini belum. Orang belakang tetap ada ya kalimatnya, katanya ya. Sudah ya. Oke, kita tunggu. Mana yang terakhir? Capaian pembelajaran yang kita akan capai itu kan bagaimana kita bisa membahas kaitannya dengan hubungan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain. Lewat proses ini harapannya adalah teman-teman mahasiswa itu bisa menyampaikan sebenarnya hubungan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain itu apa. Setidaknya lewat proses yang kita lakukan tadi itu adalah gambaran bahwa
sebenarnya ketika teman-teman memperdalam keterampilan-keterampilan berbahasa, itu cara berkomunikasi dengan penyampaian pesan itu akan sampai maksimal kepada si pendengar. Jadi harapannya teman-teman, ya, hubungan antara menyimak ini dengan keterampilan berbahasa lain memang tidak bisa dipisahkan, karena satu kalimat itu otomatis bisa menjadikan pembelajaran juga untuk teman-teman, bahwa pemahaman keterampilan itu memang perlu diasah, ya. Ada yang biasanya mencoba berbahasa kepada teman-temannya, ayo mundur begitu, tidak jelas, ya, tidak jelas, sehingga orang yang menyimak mendapatkan informasi yang salah atau tidak tepat, ya, tidak tepat. Nah, proses yang dilakukan itu kan ada proses menyimak di luar dari proses mendengarkan, berbicara dan menulis, sehingga lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa 4 keterampilan yang kita pelajari hari ini adalah keterampilan-keterampilan yang memang harus dijalani berbarengan, ya. Bagaimana caranya biar keterampilannya ini bisa meningkat? Hah? Diasah. Bagaimana cara mengasah keterampilannya? Ya, melakukan aktivitas, ya, seperti biasa. Kita melakukan aktivitas seperti biasa, rutinitasnya sama, tetapi mungkin yang lebih diutamakan adalah kepekaannya teman-teman. Misalnya, kalau kita berhadapan dengan orang yang sedikit sulit menangkap, otomatis cara penyampaiannya juga harus lebih jelas, ya, harus lebih jelas, atau bahkan bisa berulang-ulang, ya. Kita bertemu dengan teman yang baru, dengan teman yang lama, biasanya cara berbahasanya berbeda, ya, cara berbahasanya berbeda. Berarti keterampilan ini juga bergantung dengan siapa kita berbicara, seperti itu. Baik teman-teman, untuk penugasan hari ini, silakan teman-teman lihat, nanti saya kirim ke WhatsApp grup. Untuk penugasannya kita lakukan individu untuk melatih teman-teman bisa belajar lagi soal keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan apa? Mendengar, iya, mendengar, ya. Ya, saya rasa untuk pembelajaran hari ini, untuk capaian pembelajarannya, alhamdulillah teman-teman bisa maksimal menguasai tentang bagaimana keterkaitan antara menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain. Kita belajar materi yang lain minggu depan. Mudah-mudahan teman-teman juga aktif. Kita masuk berkuliah seperti biasa. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.